Apakah Yesus Kristus akan kembali sebelum 2027? Apakah itu akan terjadi sebelum GTA 6 keluar? Apakah keberadaan alien akan dikonfirmasi AS sebelum 2027? Dan kapan AS akan menyerang Iran? Ratusan juta dolar dipertaruhkan untuk pertanyaan-pertanyaan itu di platform pasar prediksi. Seperti namanya, ada apa dengan dunia saat ini? Apa yang bisa kita petik dari pasar prediksi dan keinginan manusia untuk terus berspekulasi dan gamble? Ayo kita bahas. Prediction market, pasar prediksi, sudah ada jauh lebih lama dari yang kita kira. Pada 1998, dosen di Universitas Iowa membuat pasar eksperimental untuk melihat apa yang terjadi ketika orang diizinkan bertaruh pada hal-hal seperti pilpres. Regulator komoditas Amerika, si FTC, mengizinkannya selama tetap bersifat akademis dan nirlaba. Itu dulu. Hari ini, Polymarket dan Kalshi masing-masing telah mencapai valuasi 10 miliaran dolar kurang lebih, memproses lebih dari 1 miliar dolar setiap minggu, dan pendiri keduanya menjadi salah satu bilioner termuda yang masuk Forbes 30 Under 30 tahun lalu. Mereka bermitra dengan kantor berita besar dan liga olahraga, dan mereka menjalankan kampanye iklan besar-besaran. Mereka berhasil menarik investor banyak, mulai dari bank investasi dan hedge fund hingga Donald Trump Jr. yang menjadi penasehat Polymarket dan Kalshi. Secara hukum, argumen mereka halus. Kalshi dan Polymarket tidak mengklasifikasikan diri sebagai platform judi, tapi sebagai bursa derivatif, diawasi oleh CFTC, Badan Federal AS yang mengawasi pasar berjangka. Argumen mereka adalah kontrak berjangka atau futures tentang kejadian nyata yang punya konsekuensi ekonomi. Betting olahraga di FanDuel dianggap judi, tapi betting olahraga di Kalshi dianggap instrumen keuangan. Di pasar prediksi tidak ada yang namanya bandar yang melawan peluang kalian. Platformnya untung dari volume trading. Kalian untung dari taruhan yang benar. Ketika ada cukup banyak orang punya wawasan khusus atau informasi ordal, pasar prediksi itu jadi sinyal yang bisa diandalkan tentang kemungkinan suatu kejadian. Tapi itulah paradoksnya. Info ordal yang membuat pasar prediksi akurat adalah aktivitas yang merupakan kejahatan di pasar keuangan tradisional, namanya insider trading. Dan contohnya seperti dokter yang bisa bertaruh pada hasil uji klinis obat, atau regulator yang berdagang sesuai putusan kebijakan sebelum diumumkan, atau event organizer yang menebak susunan sebuah acara atau pertunjukan. Prediksi Polymarket sendiri akurat pada lebih dari 95% kasus. Di pasar dengan volume tinggi yang lebih dari 10 juta dolar, itu ada ukuran yang bernama Brier Score. Kita bisa lihat di Brier.fyi seperti margin error untuk prediksi. Semakin rendah semakin baik, dan ini menunjukkan tingkat akurasi yang sulit ditandingi oleh satu orang ahli aja atau algoritma manapun. Kita lihat ini di tahun 2024. Model prediksi tradisional menyebut Pilpres Amerika itu seri 50-50. Pasar prediksi melihatnya sebagai kemenangan jelas Donald Trump. Dan pasar prediksi terbukti benar karena orang-orang dengan pengetahuan nyata punya uang di sana. Dalam teori refleksivitas, George Soros berpendapat pasar tidak pernah sekadar mengamati realitas secara pasif. Pasar itu aktif berpartisipasi dalam menciptakan realita. Jadi harga nggak cuma mencerminkan, tapi juga memengaruhi kenyataan. Ketika memprediksi cuaca hujan besok, itu nggak bakal membuat cuaca hujan menjadi lebih mungkin terjadi. Tapi ketika memprediksi harga aset turun, pasar membuatnya lebih mungkin turun. Menurut penelitian akurasi pasar prediksi, justru keyakinan dan posisi trader tuh berubah ngikut harga, bukan ngikut kebenaran. Dan dari survei, ternyata orang dapat informasi lebih akurat tentang keadaan dunia sebelum mereka lihat aktivitas pasar. Konsekuensinya jadi bukan cuma finansial. Pakar keamanan nasional Matthew Wayne memperingatkan bahwa musuh negara itu bisa mengeksploitasi pasar prediksi untuk kampanye menyesatkan. Bayangkan ada aktor jahat secara artifisial menaikkan probabilitas aksi militer negara.
terus ada liputan pers yang mengikuti itu, dan akhirnya memengaruhi keputusan sebenarnya, atau pemerintah asing yang memanipulasi peluang kandidat sebelum pemilu. Jadi harga membentuk keyakinan, keyakinan membentuk perilaku, dan perilaku membentuk hasil. Platform prediksi market yang harusnya dibangun untuk menyampaikan informasi tentang masa depan bisa dijadikan senjata untuk merekayasa masa depan. Salah seorang profesor Stanford, Andrew Hall, melihat data dengan cermat dan menemukan kota hantu. Artinya hanya 1,3% dari semua pasar politik yang terdaftar di Kalshi dan Polymarket yang menarik cukup volume trading untuk benar-benar menghasilkan sinyal berguna. Sisa 98,7%-nya itu kota hantu. Secara teknis pasarnya aktif, secara fungsi tidak begitu. Alasannya sederhana, karena orang-orang tidak bertaruh pada pasar yang dibutuhkan masyarakat. Mereka bertaruh pada olahraga. Hingga akhir 2025, sekitar 90% pendapatan Kalshi berasal dari kontrak olahraga. Pasar Super Bowl di AS itu melampaui $1 miliar volume. Kalau pasar kebijakan pajak itu kurang dari $30.000. Jadi kesimpulannya Hall adalah mesin kebenaran itu sebenarnya nggak berguna kalau tidak menjawab pertanyaan yang dibutuhkan orang. Tapi dia nggak menyerah, dia berargumen pasar prediksi untuk pertanyaan sosial ini mungkin bisa mensubsidi pasar yang lebih serius. Dan bot AI itu harus digunakan untuk trading semua informasi publik yang tersedia, menghasilkan cukup volume dan sinyal harga untuk bisa menarik manusia dengan pengetahuan yang sebenarnya nanti. Ekonom dan komentator Kayla Scanlon itu menulis tentang pasar prediksi, dan dia melihat spekulasi dan nostalgia sebagai dua sisi dari koin yang sama. Satu menghadap masa depan, satu menghadap masa lalu. Dan saat ini dunia tenggelam dalam keduanya. Seperempat iklan Super Bowl di AS tahun ini mengiklankan layanan AI, sisanya menjual nostalgia era 1990-an. Uang jadi nggak terbatas untuk spekulasi dan nostalgia. Ini mencerminkan kondisi yang dihadapi orang. Di AS, pinjaman macet berada di titik tertinggi sejak tahun 2017. Penjualan retail melambat, dan usia pembeli rumah pertama kali itu naik ke 40 tahun baru bisa punya rumah pertama. Rata-rata DP KPR Pasutri itu kini 70% dari pendapatan rumah tangga dibandingkan 45% di tahun 2000. Dan angka pengangguran di Amerika Serikat itu lebih tinggi di kalangan anak muda yang berpendidikan tinggi. Dan ketika tangga hidup jadi terasa palsu, orang berhenti memanjat dan mereka mulai mencari jalan pintas. Spekulasi dan nostalgia. Keduanya nggak menjawab masalah yang sebenarnya. Orang jadi berpikir kalau pasar prediksi itu adalah mesin kebenaran untuk peradaban manusia. Mereka berpikir, ya udah kalau saya nggak mampu bayar kontrakan, saya mending taruhan aja soal kembalinya Yesus atau soal keberadaan alien. Mereka jadi mencoba melarikan diri dari masa kini, dan platform pasar prediksi dengan senang hati membantu. Pasar prediksi tidak akan musnah, teknologinya nyata, kekuatan prediktifnya kalau dalam kondisi yang tepat itu nyata. Tapi saat ini sebagian besar memanfaatkan kekacauan dunia dan nihilisme finansial orang-orang yang merasa mereka nggak punya cara lain untuk bisa maju. Pasar prediksi yang berguna, yang membahas kebijakan, tata kelola, pertanyaan ilmiah, hasil ekonomi, itu masih kota hantu saat ini. Yang menguntungkan adalah olahraga dan hiburan. Dan sampai itu berubah, janji mesin kebenaran itu masih berupa potensi semata. Dan kalau misalkan kalian ingin mendalami pasar prediksi itu lebih lanjut, kalian bisa selain melihat Polymarket dan Kalshi, ada juga daftar bacaan di onprediction.xyz. Ini salah satu sumber terbaik yang saya temukan untuk bisa memahami pasar prediksi dengan benar. Linknya kalian bisa cek di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat, mohon jempolnya dan subscribe ke channel YouTube Prof. Rupiah. Sampai jumpa di episode Diamond Hands yang berikutnya guys. Cheers.